Halo semuanya, apa kabar untuk kelas 9? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semuanya. Nah, pada pagi hari ini kalian telah siap ya untuk menghadapi soal-soal untuk penilaian tengah semester atau ulangan tengah semester untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kurikulum 2013. Sebelum kita lanjut ke soal-soal, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan ambil sikapnya, kita berdoa. Doa dimulai. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami untuk kelas 9 akan mengikuti ulangan tengah semester Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu Tuhan, biarlah kejujuran ada di dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka Tuhan dari niat untuk menyontek Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami adalah anak-anak terang, anak-anak yang takut akan Tuhan, bahkan menjauhkan kejahatan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Untuk kelas 9, Bapak harap kalian sudah siap ya. Yang kedua, Bapak harap juga tidak boleh menyontek. Tetap jujur, apapun yang telah kalian pelajari selama kurang lebih 3 bulan, biarlah itu boleh menjadi pegangan, bahkan itu menjadi modal kalian untuk nanti menjawab soal. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kalian. Baiklah, untuk kelas 9, di bawah ini ada soal buat kalian. Syaratnya adalah nanti Bapak akan bacakan sebanyak 2 kali ya. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, langsung dijawab. Kita mulai ya. Siap? Nomor 1. Peristiwa apa yang terjadi pada hari Pentakosta setelah para murid-muridnya keluar dari tempat mereka berkumpul? A. Tampak lidah-lidah seperti nyala api menghinggapi pada para rasul. B. Para rasul berbahasa roh. C. Tiba-tiba semua orang yang mendengar mereka dan yang berasal dari berbagai tempat di dunia dapat memahami kata-kata mereka. D. Banyak yang mengagumi para rasul. Nomor 1. Peristiwa apa yang terjadi pada hari Pentakosta setelah para murid-muridnya keluar dari tempat mereka berkumpul? A. Tampak lidah-lidah seperti nyala api menghinggapi pada para rasul. B. Para rasul berbahasa roh. C. Tiba-tiba semua orang yang mendengar mereka dan berasal dari berbagai tempat di dunia dapat memahami kata-kata mereka. D. Banyak yang mengagumi para rasul. Nomor 2. Hari Pentakosta disebut juga hari ... A. Perayaan kemenangan bangsa Israel. B. Perayaan pembebasan bangsa Israel. C. Perayaan ucapan syukur untuk panen mereka di bait suci. D. Perayaan setiap tahun bagi bangsa Israel. Nomor 2. Hari Pentakosta disebut juga hari ... A. Perayaan kemenangan bangsa Israel. B. Perayaan pembebasan bangsa Israel. C. Perayaan ucapan syukur untuk panen mereka di bait suci. Dan D. Perayaan setiap tahun bagi bangsa Israel. Nomor 3. Kata gereja dalam bahasa Portugis adalah ... A. Iglesia. B. Igreja. C. Ecclesia. D. Ecclesia. Nomor 3. Kata gereja dalam bahasa Portugis adalah ... A. Iglesia.
B. Igreja, C. Eklesia, D. Eklesia. Nomor 4. Kata gereja dalam bahasa Spanyol adalah titik-titik. A. Iglesia, B. Iglesia, C. Eklesia, D. Eklesia. Nomor 4 sekali lagi. Kata gereja dalam bahasa Spanyol adalah titik-titik. A. Igreja, B. Iglesia, C. Eklesia, D. Eklesia. Nomor 5. Kata gereja dalam bahasa Yunani adalah titik-titik. A. Eklesia, B. Igreja, C. Iglesia, D. Igreja. Nomor 5 sekali lagi. Kata gereja dalam bahasa Yunani adalah titik-titik. A. Eklesia, B. Igreja, C. Iglesia, D. Igreja. Nomor 6. Pengertian eklesia adalah titik-titik. A. Dipanggil ke dalam, B. Dibebaskan dari dosa, C. Dipanggil keluar, D. Dipanggil menjadi saksi. Nomor 6. Pengertian eklesia adalah titik-titik. A. Dipanggil ke dalam, B. Dibebaskan dari dosa, C. Dipanggil keluar, D. Dipanggil menjadi saksi. Nomor 7. Umat Allah yang baru terdapat dalam kitab titik-titik. A. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. B. Yeremia 32 ayat 1 sampai 33. C. Yeremia 34 ayat 31 sampai 33. D. Yeremia 30 ayat 31 sampai 33. Nomor 7. Umat Allah yang baru terdapat dalam kitab titik-titik. A. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. B. Yeremia 32 ayat 1 sampai 33. C. Yeremia 34 ayat 31 sampai 33. D. Yeremia 30 ayat 31 sampai 34. Nomor 8. Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian baru dengan umat Israel titik-titik? A. Karena dalam perjanjian lama banyak sekali pelanggaran umat Israel. B. Karena perjanjian lama dijadikan senjata untuk menghakimi orang. C. Karena perjanjian lama tampaknya Israel hanya mengetahui hukum Allah apabila mereka membaca atau mendengarnya. D. Semua jawaban benar. Nomor 8. Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian baru dengan umatnya Israel titik-titik? A. Karena dalam perjanjian lama banyak sekali pelanggaran umat Israel. B. Karena perjanjian lama dijadikan senjata untuk menghakimi orang. C. Karena perjanjian lama tampaknya Israel hanya mengetahui hukum Allah apabila mereka membaca atau mendengarnya. D. Semua jawaban benar. Nomor 9. Bagaimana cara Allah menaruh perjanjian baru bagi umatnya? A. Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan menaruh Tauratnya di batin mereka dan menuliskan hukumnya pada hati mereka. B. Tuhan Allah akan mengadakan pemilihan khusus bagi bangsa Israel sebagai umat perjanjian baru. C. Tuhan Allah akan mengadakan jalan keselamatan bagi umatnya. D. Tuhan Allah akan menunjukkan kepada jalan keselamatan kepada umatnya.
Nomor 10. Yang dimaksud gereja perdana adalah gereja yang bersifat titik-titik. A. Gereja tertutup. B. Gereja terisolir. C. Gereja terbuka. D. Gereja umum. Nomor 10 sekali lagi, yang dimaksud gereja perdana adalah gereja yang bersifat titik-titik. A. Gereja tertutup. B. Gereja terisolir. C. Gereja terbuka. D. Gereja umum. Nomor 11. Pernyataan I like your Christ, I do not like your Christian. Your Christian are you unlike your Christ. Dikemukakan oleh titik-titik. A. Mahatma Gandhi. B. Nelson Mandela. C. Martin Luther. D. Philippus. Nomor 11, satu kali lagi. Pernyataan ya dalam tanda petik 2. I like your Christ, I do not like your Christian. Your Christian are usual unlike your Christ. Dikemukakan oleh titik A. Mahatma Gandhi. C. Nelson Mandela. B. Nelson Mandela. C. Martin Luther. D. Philippus. Nomor 12. Pernyataan ya, I like your Christ, I do not like your Christian. Your Christian are you so unlike your Christ. Artinya ya, jadi ini arti daripada bahasa Inggrisnya ya. Nah, artinya A. Aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang pengikutnya. B. Aku suka akan Kristusmu, tapi lebih suka akan jikamu seperti Kristus. C. Aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. D. Aku tidak suka orang Kristen, tapi aku suka Kristusmu. Nomor 12. Bapak akan bacakan sekali lagi. Pernyataan I like your Christ, I do not like your Christian. Your Christian are you so unlike your Christ. Artinya, ya, arti daripada bahasa Inggris tersebut ya. A. Aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang yang pengikutnya. B. Aku suka akan Kristusmu, tapi lebih suka akan jika kamu seperti Kristus. C. Aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. D. Aku tidak suka orang Kristen, tapi aku suka Kristusmu. Nomor 13. Salah satu cara hidup yang sangat menarik yang diperlihatkan oleh gereja perdana adalah titik-titik A. Bagaimana setiap orang hidup sesuai dengan keinginannya. B. Bagaimana setiap orang menjual harta milik mereka dan kemudian hidup saling berbagi. C. Bagaimana setiap orang menjual harta milik mereka dan kemudian hidup serba dalam kekurangan. D. Bagaimana setiap orang menjual harta milik mereka dan ada yang tidak mau berbagi. Nomor 13 sekali lagi. Salah satu cara hidup yang sangat menarik yang diperlihatkan oleh gereja perdana adalah titik-titik. A. Bagaimana setiap orang hidup sesuai dengan keinginannya. B. Bagaimana setiap orang menjual harta milik mereka dan kemudian hidup saling berbagi. C. Bagaimana setiap orang menjual harta milik mereka dan kemudian hidup serba dalam kekurangan. Yang D. Bagaimana setiap orang menjual harta milik mereka dan ada yang tidak mau berbagi. Nomor 14. Karena itu sekitar tahun 50 Masehi diadakan ya persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Nah, dalam persidangan itu dicapai kesepakatan peraturan minimal menjadi orang Kristen harus menjauhkan diri dari titik-titik. A. Minuman beralkohol. B. Harus menjadi Israel dulu baru menjadi Kristen. C.
C. Darah daging binatang yang mati tercekik, percabulan, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. D. Judi, pesta pora, dan hawa nafsu. Nah, nomor 14 sekali lagi. Karena itu sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal dengan Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Nah, dalam persidangan itu dicapai kesepakatan peraturan minimal menjadi orang Kristen harus menjauhkan diri dari titik-titik A. Minuman beralkohol. B. Harus menjadi Israel dulu baru menjadi Kristen. C. Darah daging binatang yang mati tercekik, percabulan, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. D. Judi, pesta pora, dan hawa nafsu. Nomor 15. GKPM kepanjangan dari titik-titik. A. Gereja Kristen Protestan Manado. B. Gereja Kristen Protestan Minahasa. C. Gereja Kristen Protestan Mentawai. D. Gereja Kristen Protestan Medan. Nomor 15. GKPM kepanjangan dari titik-titik. A. Gereja Kristen Protestan Manado. B. Gereja Kristen Protestan Minahasa. C. Gereja Kristen Protestan Mentawai. D. Gereja Kristen Protestan Medan. Nomor 16. Perpecahan yang terjadi di kota Korintus adalah titik-titik. A. Ketika anggota jemaat tidak hidup saling berbagi dengan sesama anggota jemaatnya. B. Ketika anggota jemaat di sana membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia roh yang mereka miliki. C. Ketika anggota jemaat tidak saling peduli antara satu anggota jemaat dengan anggota jemaat yang lain. D. Saling berebut menjadi pemimpin bagi jemaatnya. Nomor 16. Sekali lagi, perpecahan yang terjadi di kota Korintus adalah titik-titik. A. Ketika anggota jemaat tidak hidup saling berbagi dengan sesama anggota jemaatnya. B. Ketika anggota jemaat di sana membangga-banggakan diri berdasarkan karunia roh yang mereka miliki. C. Ketika anggota jemaat tidak saling peduli antara satu anggota jemaat dengan anggota jemaat yang lain. D. Saling berebut menjadi pemimpin bagi jemaatnya. Nomor 17. Gereja yang terakhir berkembang di Indonesia adalah titik-titik. A. Karismatik. B. Advent. C. Mormon. D. Gereja Ortodoks yang berasal dari Timur Tengah, Suriah, dan Yunani. Nomor 17. Gereja yang terakhir berkembang di Indonesia adalah titik-titik. A. Karismatik. B. Advent. C. Mormon. D. Gereja Ortodoks yang berasal dari Timur Tengah, Suriah, dan Yunani. Nomor 18. PGI adalah kepanjangan dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. B. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. C. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. D. Perserikatan Gereja-Gereja Indonesia. Nomor 18 sekali lagi. PGI adalah kepanjangan dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. B. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. C. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Yang D. Perserikatan Gereja-Gereja Indonesia. Nomor 19. PGI beranggota atau berjumlah titik-titik. A. 100 gereja. B. 90 gereja. C. 88 gereja. D. 85 gereja. Sekali lagi nomor 19. PGI berjumlah atau beranggota titik-titik. A. 100 gereja. B. 90 gereja. C.
88 gereja, D 85 gereja. Nomor 20. Kekristenan berkembang di Indonesia pada abad ke-16 bersama bangsa Portugis dan Belanda. Portugis membawa gereja, dan Belanda gereja. A. Protestan dan Katolik. B. Katolik dan Protestan. C. Gereja Hindia dan Protestan. D. Protestan dan agama baru. Nomor 20. Kekristenan berkembang di Indonesia pada abad ke-16 bersama bangsa Portugis dan Belanda. Nah, Portugis membuat gereja, dan Belanda gereja, A. Protestan dan Katolik. B. Katolik dan Protestan. C. Gereja Hindia dan Protestan. D. Protestan dan agama baru. Puji nama Tuhan, untuk ke-9 kalian telah menyelesaikan untuk ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, semoga mendapat nilai-nilai yang terbaik. Selanjutnya kita akan berdoa untuk mengakhiri ulangan kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak akan memimpin kita dalam doa dan tolong kalian ambil sikap masing-masing. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami Tuhan mengucap syukur buat penyertaan-Mu di sepanjang ulangan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya apapun hasil Tuhan, bila kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik, itu karena jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, Kau pasti memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Kau juga memberkati untuk kelas 9 yang akan mengikuti untuk ulangan-ulangan yang lain Tuhan. Kiranya hikmat marifat-Mu boleh turun atas kehidupan mereka sehingga mereka dapat menjawab setiap soal-soal sesulit apapun Tuhan. Jauhkanlah mereka dari roh menyontek, jauhkanlah mereka dari roh-roh kecurangan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa era new normal. Gunakan masker jika kalian bepergian. Sering mencuci tangan dengan sabun. Hindari kerumunan orang banyak. Jaga jarak dan tetap berdoa buat bangsa Indonesia agar COVID-19 segera berlalu dan dipulihkan oleh Tuhan sehingga kalian bisa sekolah di sekolah kalian. Selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.